di pagi yang cerah ini, alhamdulillah nih pagi ini juga cerah, dinginnya dingin menyegarkan, insya Allah, dingin menyegarkan dan menyehatkan. Jadi kopi ngaji ini menyehatkan dari berbagai aspek. Jadi menyehatkan jasmani, insya Allah Bapak Ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga menyehatkan rohani spiritual kita. Apalagi tema yang diberikan oleh Ustaz Syakir itu, meskipun tidak mudah itu bagi saya itu untuk membahas akidah yang hidup dan menghidupkan. Mungkin juga akidah yang sehat dan menyehatkan. Nah, berkaitan dengan ini, dulu waktu saya masih menjadi santri di pondok Santren Muhammadiyah Hajjah Mulia Sabron, Jakarta, mendapatkan gemblengan dari Pak Kiai Haji Jindar Tamimi. Beliau itu memang kalau memberi kuliah, memberikan wejangan itu ya penguatan. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah penguatan ideologi, tapi sebenarnya itu adalah penguatan akidah. Penguatan akidah. Akidah Islam, akidah yang memang ditanamkan sedemikian rupa oleh gerakan Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji. Jadi kalau akidah itu tidak hidup dan menghidupkan, Muhammadiyah mungkin sudah mati sejak dulu. Karena akidah yang diajarkan itu hidup dan menghidupkan, sehat dan menyehatkan, sehingga Muhammadiyah terus berkembang dan berkembang. Sampai di usia 100, berapa ini sekarang? Menjelang 115 tahun, 115 tahun dalam hitungan Hijriah. Itu enaknya kita pakai hitungan Hijriah dan juga hitungan Masehi. Penggemblengan akidah yang pernah saya terima dari Pak Kiai Jindar Tamimi itu, diantaranya beliau membaca ayat Al-Quran yang tadi saya baca, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Dan itu nanti ada hubungannya, kaitannya dengan surat Al-Anfal. Kalau Al-Anfal itu lebih kepada internal, penguatan akidah secara internal masing-masing orang. Tapi nanti di dalam Al-Hujurat tadi hidup menghidupkan, sehat menyehatkan, makmur memakmurkan. Kalau kita dipraktekkan di dalam masjid, penguatan masjid, monggo masjid kita harus menjadi masjid-masjid yang makmur sekaligus memakmurkan. Itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman, oleh Muhammadiyah melalui teman-teman lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid. Jadi pengembangan masjid Muhammadiyah sudah dimulai beberapa masjid yang makmur dan memakmurkan. Masjidnya makmur, kalau sholat jamaah subuh itu tidak hanya 5 orang atau setengah garis, tapi ya minimal 50 sampai 100 orang
itu subuhnya itu makmur masjidnya. Nah, memakmurkan masjid itu bisa menghidupi lingkungan seperti yang dikembangkan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Masjid di LPGL itu yang juga menjadi Ketua Lembaga Pembinaan Masjid BLM di tengah Pak Kusnadi di Masjid Al-Falah, namanya Masjid M3. Masjid M3 itu apa M3 itu? Masjid makan. Karena apa? Orang yang datang ke situ mau makan Telenda. HP maaf. Pagi. Kecemplung. Itu ada tempat untuk leret minum gitu. Itu mampir di sekolah. Atau ditanya besok pagi mau sarapan apa? Itu masjid itu. Siangnya mau makan apa? Dan di sana orang datang ke masjid nggak sholat, hanya mengambil air minum, tidak apa-apa silahkan. Ada tukang becak datang, tukang cuma mau ambil air minum saja, air mineral. Lama-lama masuk saya cuma ngambil air minum tok, nggak sholat. Akhirnya sholat, terus belajar ngaji juga. Itu namanya memakmurkan. Nah ini menghidupkan. Di dalam Al-Hujurat 1 ayat 15 Allah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih innamal mu'minun. Kita semuanya ini sudah termasuk al-mu'minun atau belum masalahnya? Kalau kita itu dipanggil untuk sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Kita menegakkan sholat, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhalladzina. Kenapa itu? Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berarti orang yang sedang imannya sedang proses. Imannya sedang proses. Semuanya ini otomatis insyaallah alladzina amanu. Tapi apakah sudah al-mu'minun atau belum? Al-mu'minun kalau di dalam Al-Hujurat 15 itu innamal mu'minun, sungguh yang disebut sebagai mukminun itu hanyalah hanya sanya alladzina amanu billah. Orang yang disebut beriman itu apabila orang itu beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Beriman kepada Allah dan rasulnya itu ya membenarkan, meyakini kebenaran ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kita harus paham Quran. Ya, paham Qurannya bertingkat-tingkat. Di antara yang hadir di sini yang semuanya sudah proses berusaha untuk memahami Al-Quran. Belajar Al-Quran wajib. Belajar Al-Quran wajib. Belajar ilmu wajib. Pokoknya belajar itu wajib. Paham tidak wajib. Ini nomor. Belajar wajib. Paham tidak wajib. Paham sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan eneng yang sekali membaca, sekali
di dalam hatinya, di pikiran. Tapi ada yang bolak-balik orang muda-muda. Nah, gitu kan? Maka belajar hukumnya wajib, paham tidak wajib. Tapi kalau tidak wajib kan rasa paham berapa betul ngoten ya. Tetap harus berusaha. Ya. Innamal mu'minun, sungguh yang disebut sebagai mukminun yaitu orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada ajaran-ajaran Allah, tentu yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian mewujud dalam bangunan dinul Islam yang kita yakini dan kita amalkan. Wa rasulihi, beriman juga kepada Rasulnya, berarti kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya yang itu menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran bicara akidah dijelaskan oleh ayat, oleh hadis-hadis Nabi, oleh sunnah-sunnah. Itu alladzina amanu billah wa rasulihi. Nah, ini ada catatan berikutnya. Summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun. Ini nanti kaitannya dengan hidup menghidupkan. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kalau sudah seperti itu baru bisa disebut al-mu'minun. Kadang-kadang kita itu kalau ada edaran infak, ada kaleng keliling gitu, kaleng infak. Kemudian menjadi dompet itu ada yang warna merah gambarnya Soekarno, yang biru gambarnya sampai pada yang abu-abu budak. Akhirnya yang keluar abu-abu budak, karena yang merah ini mau keluar ragu-ragu. Yartabu, mau keluar biru masih ragu-ragu lagi. Padahal kan summa lam yartabu, tidak ragu-ragu sedikit pun. Kalau keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun, pokoknya apa yang diperintahkan Allah laksanakan, sami'na wa ata'na, itu baru nanti akan menjadi al-mu'minun. Dan al-mu'minun itulah yang akan hidup dan menghidupkan umat. Summa lam yartabu, ditambah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini penguatan keimanan, ke akidah yang sifatnya keluar. Memang harusnya ke dalam dulu ya, dan kemudian bisa menguatkan keluar. Yang ke dalam itu yang surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini penanaman, penguatan ke dalam dulu. Akidah itu ya, mulai dari ketauhidannya, dan tauhid yang aktif. Kalau istilahnya Buya Yunahar Ilyas dalam kitab kuliah Al-Aqidah itu, ya mulai dari akidah tauhid rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu terkait dengan Allah, zat Allah. Terkait dengan zat Allah, kita meyakini Allah segala-galanya, Allah pencipta, Allah penguasa, Allah itu rububiyah. Itu terkait dengan ketauhidan kita yang melekat kepada
zat Allah dan af'alnya Allah. Nah, kemudian kalau tauhidul uluhiyah itu berkaitan dengan hamba, dengan kita sendiri. Ketauhidan kepada Allah dari sisi kita, dari sisi manusia, dari sisi hamba Allah. Maka af'alul ibad, tauhidullah fi af'alil ibad, ketauhidan kepada Allah dalam bentuk amaliyah kita sebagai hamba Allah. Nah, kita menunaikan ibadah. Jadi mentauhidkan Allah dengan menunaikan ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ibadahnya tidak sakar PDW. Di dalam Islam ibadah sudah dituntunkan. Maka kemudian ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini sudah ditentukan. Ghairu mahdhah, rambu-rambu umumnya, prinsip-prinsip umumnya ditentukan, tapi pelaksanaannya manusia diberi ruang untuk berkreasi. Itu yang ghairu mahdhah. Misalnya kalau jual beli zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, ya jual beli langsung, ketemu langsung, kemudian ada akadnya dibaca, direspon. Sekarang jual beli online itu udah nggak ada respon-responan. Makanya sekarang banyak mal-mal tutup karena kalah dengan toko online. Nah, ini apa namanya? Ibadah ghairu mahdhah atau muamalah duniawiyah. Rambu-rambunya misalnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada menipu, goror, sesuatu yang menipu, sesuatu yang tidak jelas. Itu prinsip-prinsip umum, tapi teknisnya diserahkan kepada kita umat manusia. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi keimanan kita hidup di dalam amaliyah kita, mulai dari amal ibadah yang sifatnya mahdhah, yang apa namanya, ketentuannya sudah dirinci oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita enggak perlu banyak bertanya. Kalau mencari, mendalami apa hikmah dibalik itu boleh. Misalnya kok apa namanya, sholat itu ada sujudnya sampai 7 tulang itu nempel di tanah, tulang hidung, lutut dan sebagainya. Itu ada teman di PKO. Misalnya ada di Jogja ini Pak Dokter Sargiran, ya, itu menggali hikmahnya, mukjizat gerakan sholat dari segi kedokteran. Kemudian di Surabaya ada Dr. Muhammad Soleh juga gitu, yang menggali hikmah sholat malam, sholat tahajud terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Nah itu boleh, tetapi apa namanya, dan itu menguatkan, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Tapi tata cara sholat sudah nggak bisa ditawar menawar. Misalnya supaya ada pemikiran yang inovatif, sholat subuh itu mestinya jangan hanya 2 rakaat nih. Sholat subuh itu 50 atau 100 rakaat, itu kan sekaligus senam pagi, olahraga. Nah, kalau sholat isya mungkin cukup 1 rakaat saja udah capek. Nah, ini kan inovatif ya. Tapi di dalam ibadah mahdhah tidak ada inovatif. Kita pokoknya pasrah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah namanya ibadah mahdhah. Dan itu sebagai pengamalan dari akidah kita. Jadi akidah itu
menghidupkannya dengan ibadah makdoh kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kalau yang internal tadi alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ada yang mengaku mukmin kok ada bacaan Quran enggak ada getaran, tidak ada sinyalnya blank, nggak ada koneksi. Nah itu kemukminunannya dipertanyakan. Bahkan alladzina amanu saja masih. Jadi di sini secara internal pribadi kita, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah langsung bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya tambah kuat imannya. Zadatum iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga terus menguatkan tawakalnya kepada Allah. Nah, tentu tawakal ini juga diikuti dengan berbagai macam iktisab dan ikhtiar. Nah, eksternalnya tadi alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu, ada wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi implementasi akidah yang hidup dan menghidupkan itu adalah kita siap untuk berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jihad di masa damai yang menghidupkan dakwah, menghidupkan ta'awun antar sesama kaum muslimin, ta'awanu alal birri wa taqwa. Jihad di masa damai juga menolong kemanusiaan secara umum. Itu adalah jihad kita sekarang ini. Kalau di masa perang, jihadnya dengan perang. Ada istilah dakwah di masa perang dengan jihad, jihad di masa damai dengan dakwah. Dakwahnya berbagai dimensi. Itulah akidah yang seperti itu yang membuat gerakan seperti Muhammadiyah ini terus hidup. Tadi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.